Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku seperti biasa akan kembali mereview gaji YouTubeku bulan ini dan juga aku akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai seputar pembuatan konten atau content creation di YouTube ya men. Nah sekarang kita mulai dulu dari review gaji. Seperti biasa gaji YouTube itu selalu dikirimkannya pada tanggal sekitar 21 sampai 26 setiap bulannya ya men. Dan gaji yang kamu bakal terima itu adalah gaji yang di bulan lalu. Kalau bisa kamu lihat di sini adalah history emailnya. Nih kamu bisa lihat dari bulan April tanggal 22, kemudian Mei tanggal 21, Juni tanggal 23, Juli 22, Agustus 22, September 22, Oktober 22, November nih agak telat dikit yaitu 25, dan sekarang Desember itu dikirimnya pada tanggal 22 Desember. Dan yang dikirimnya ini adalah gaji di bulan November ya kan. Kalau misalnya kita cek di sini, gaji yang harusnya aku terima di bulan November itu angkanya sekitar $206 ya kan. Dimana $206 itu adalah kalau kita terjemahkan ke rupiah itu sekitar 3.222.000 rupiah kan. Nah di sini kamu bisa lihat aku udah dikirimin emailnya, yaitu silakan cek pembayaran dari Google AdSense, dan aku udah nge-setnya dikirim ke bank Cbank ya kan. Dan ini adalah bukti transfernya di mana aku menerima sebanyak 3.270.000 rupiah. Jadi sedikit berbeda, kalau misalnya tadi kita terjemahkan sekitar 3.220.000-an, ini aku menerimanya 50.000 lebih tinggi dari yang di Google Analytics ya kan. Pengirimnya adalah Google Ireland, kemudian transaksinya pada tanggal 22 Desember 2022. Biasanya sih kalau misalnya Google udah kirimin emailnya, biasanya sih telat 1 hari dari situ. Kalau misalnya di email 22, nanti terimanya pada tanggal 23, biasanya seperti itu ya kan. Nah jadi gitu ya kan review gajiku pada bulan Desember di 2022 ini. Oke, sekarang aku bakal menjawab beberapa pertanyaan teman-teman semua seputar YouTube ya kan. Pertama dari Kak Bojone Tanggane, Bang, kalau channel seperti ini untuk kategori di berapa ya? Nah, jadi saat kamu melakukan upload video seperti ini, sebenarnya kamu bisa menentukan kategori channel kamu ya, men. Pada saat kamu mengisi metadata mengenai videomu ini, di bagian bawah kalau kamu scroll ke bawah lagi, di sini ada setting yaitu kategori. Add your video to kategori so viewer can find it more easily. Nah, di sini kamu bisa atur ya, ada berbagai macam kategori: auto, comedy, education, entertainment, film, gaming, how to, music, politik, non-profit, kemudian people, pet, science, sport, travel, and event. Nah, kalau misalnya di sini kamu tanya kategorinya itu dibuat apa? Jawabannya adalah ini sangat bergantung dengan channel kamu. Apapun kategorinya, kamu harus pilih sesuaikan dengan channel kamu. Channel kamu itu membahas apa? Biasanya kalau bisa disesuaikan lagi di setiap videonya. Misal kalau di video kali ini, khusus video ini kan aku membahas mengenai keuangan. Kalau misal keuangan, biasa topiknya aku selalu memberikan edukasi kepada subscriber gimana cara berinvestasi, cara mengolah keuangan, ataupun paling review platform ataupun biasanya mungkin review platform keuangan dan tutorial cara menggunakan platform keuangan. Nah, jadi apa yang aku isi biasanya aku isi ke bagian education ya, men, karena di situ aku sedikit memberikan edukasi. Kalau misalnya aku nggak memberikan edukasi pun, paling aku isinya di how to and style, karena kalau misalnya tutorial biasanya itu masuknya ke how to ya. Nah, saranku pribadi ini kamu sesuaikan dengan channel kamu bikin kontennya seperti apa. Kalau misalnya kamu bikinnya gaming, ya di sini kamu masukinnya gaming. Kalau misalnya cara kamu membahas tentang mobil, otomotif, kamu pasti pilihnya auto and vehicle. Kalau misalnya kamu kontennya musik, ya kamu pilihnya di bagian musik ini. Jadi ini sangat disesuaikan dengan video tersebut dan disesuaikan dengan channel kamu secara keseluruhan ya. Tapi kalau misalnya kamu salah isi di sini pun sebenarnya nggak gitu masalah, karena nanti YouTube pasti tetap berusaha sesuai dengan algoritmanya, mereka akan berusaha untuk menemukan viewer yang cocok dengan konten kita ya, men. Tapi kalau misal kamu bisa, kalau misal kamu sempat, ada baiknya kamu isi supaya ini untuk mempermudah algoritma untuk tahu mana subscriber yang tepat buat channel kita. Jadi untuk Kak Bojone Tanggane, channel seperti ini aku biasanya jawabnya how to ataupun education. Kalau misal buat kamu pribadi, kamu sesuaikan dengan isi konten video tersebut ya, men, atau tema channel kamu secara keseluruhan, itu juga nggak apa-apa. Semoga bermanfaat ya buat Kak Bojone. Berikutnya dari Kak Sapi 45 channel, Bang mau tanya untuk yang baru monet RPM-nya apakah rendah? Nah, kalau misalnya ini jawabannya adalah biasanya itu dia bakal butuh sedikit waktu untuk menyesuaikan ya. Mungkin aku bakal coba cek ke channelku sendiri ya, men. Kalau misalnya kita cek ke bagian revenue di sini, kamu bisa lihat RPM ku di bulan November itu sekitar 3,28. Kalau misalnya di Desember itu
itu sekitar 3,59. Kalau kita lihat last 28D RPM-nya itu sekitar 3,6 sekian ya kan, 3,62 dolar, CPM-nya 5,84 dolar. Nah, kita bakal cek kalau misalnya pada waktu itu pas awal-awal baru mulai monet apakah rendah. Aku di monet itu sekitar Februari 2022. Kamu bisa lihat di sini awal kali monet emang sedikit lebih rendah ya men. Di sini awalnya RPM-nya hanya di angka 1,59. Tapi dia perlahan-lahan nanti dia mulai menyesuaikan mana subscriber yang tepat dengan konten kita, kemudian channel kita demografinya seperti apa, penontonnya pada sukanya apa, penontonnya dari negara mana, nanti baru perlahan-lahan kontennya disesuaikan. Kemudian juga nanti ada suggested video di channel lain misalnya. Kemudian nanti algoritma bakal perlahan-lahan mulai menyesuaikan channel kita dengan nontonnya kan. Baru nanti dari sana mengalami adjustment di RPM kita yang wajar. Dan di sini kamu bisa lihat awalnya sekitar 1, sekian, kemudian naik jadi 2. Nah, kemudian dari sana baru sekitar normalnya baru ketemu ya, mungkin sekitar 2-3 dolar. Tapi entah kenapa di Desember ini sedikit mengalami kenaikan. Kalau misalnya aku pelajari dari YouTuber lain yang lebih senior, mereka selalu bilang katanya kalau misalnya di Desember itu para pengiklan memiliki lebih banyak budget buat di-spend dan biasanya cenderung setiap channel pasti mengalami kenaikan RPM dan juga CPM. Jadi kalau misalnya kamu lihat di sini emang ada sedikit kenaikan ya teman, dimana biasanya itu 2 dolar sekarang jadi sekitar 3 dolar sekian. Bahkan ada sebagian channel yang naiknya itu bisa sampai lebih tinggi lagi dari ini ya teman. Apalagi kalau misalnya channel-channel yang khusus membahas mengenai yang CPM yang paling tinggi di Indonesia, setahu aku mengenai pinjol. Kalau misal kamu membahas soal pinjaman konsumtif, itu bisa RPM-nya bisa sampai 2 kali lipat atau 3 kali lipat channel keuangan yang biasa seperti ini ya teman. Itu biasanya di Desember juga bisa mengalami kenaikan yang signifikan banget. Jadi kalau misalnya untuk seperti ini, kalau misalnya kamu baru monet, nggak perlu khawatir, kamu tinggal terus saja bikin konten ya teman. Nanti perlahan-lahan algoritma bakal menyesuaikan RPM yang tepat sesuai dengan kontennya dan sesuai dengan demografi penonton dari kamu ya. Semoga membantu ya buat Kak Sapi 45. Berikutnya ya, dari Kak Azia, CPM dan RPM itu apa bang? Nah, CPM dan RPM itu simpelnya adalah pengali ya kan. Nah, di video sebelumnya aku juga udah jelasin bahwa CPM itu sebenarnya adalah cost per mil. Definisinya itu adalah berapa banyak uang yang dibayarkan oleh para pengiklan untuk setiap 1000 kali ad impression ya kan. Jadi setiap 1000 kali iklan yang ditampilkan, berapa banyak uang yang mereka bayar. Kemudian seperti yang kamu ketahui, nanti YouTube pasti bakal memotong sebagian ya kan, karena YouTube di sini adalah sebagai penyedia platform, mereka bakal ambil kalau nggak salah sekitar 40% sekian. Kemudian dari situ baru nanti angka bersihnya adalah di angka RPM ini. Jadi kalau misalnya kamu pengen fokus, sebenarnya kamu lihat di RPM-nya aja itu udah cukup ya kan. Karena yang CPM ini simpelnya adalah berapa angka kotornya, ini adalah yang dibayarkan oleh pengiklan. RPM ini adalah angka bersihnya. Ini angka yang kita terima sebagai kreator. Jadi kalau misalnya di sini angkanya 2,38, artinya setiap ada 1000 tampilan iklan, aku mendapatkan uang sebanyak 2,38 dolar. Kalau misalnya di Indo ini tergolong lumayan tinggi ya men, karena biasanya kalau misalnya channelnya entertainment mungkin bisa di bawah 1 dolar. Tapi kalau misalnya kamu bahas keuangan mungkin sekitar 2 atau sekian. Kalau misalnya kamu bahas soal pinjol yang tadi aku bilang, ini bisa 2 kali lipatnya angka RPM ku di sini ya men. Setahu aku sih begitu dari channel yang aku amati di luar sana. Kalau gaming kalau nggak salah itu juga 1 dolar atau 1 dolar ke bawah ya. Cuma kalau misalnya di konten gaming biasanya kamu bisa mendapatkan view yang lebih besar. Jadi kalau misalnya RPM kamu rendah sekalipun, tapi kalau kamu dapat view-nya jutaan, wah itu tetap mantap ya men. Itu tetap kamu bisa menghasilkan uang yang banyak banget. Jadi saranku pribadi sebenarnya ya kamu bikin kontennya sesuai yang kamu suka aja. Apa yang bisa kamu lakukan dalam jangka panjang. Karena setiap bidang itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tapi tetap di semua bidang kamu tetap bisa menjadi sukses ya men. Nah jadi kalau misalnya di sini kamu tanya apakah CPM dan RPM, simpelnya itu adalah multiplier terhadap berapa view yang kita dapat. Semakin tinggi CPM RPM artinya pengalinya multiplier semakin tinggi, dan nanti tinggal dikalikan dengan view, itulah jumlah gaji yang kita dapat sebagai seorang YouTuber dari hasil AdSense ya kan. Tapi biasanya YouTuber nggak hanya bergantung dari hasil AdSense, biasanya mereka ada kerjasama dengan brand lagi, ada endorse lagi, ada kalau misalnya di channel ini biasa aku sering menggunakan referral atau apapun itu, biasanya ada berbagai macam sumber penghasilan lainnya. Maka dari itu aku lumayan sering bilang kalau YouTube itu merupakan sebuah bisnis yang sifatnya lebih
lebih scalable ya men, bisa di scale dengan cukup mudah. Nah jadi semoga membantu ya buat Kak Andrea. Berikutnya dari Kak Said Abar, konten keuangan memang josku. Nah jadi ini bener banget ya, kalau misalnya kamu pengen yang CPM atau RPM tinggi, biasanya kamu bisa bahas mengenai keuangan, atau kamu bahas tentang bisnis, apapun yang mengandung transaksi, apapun yang mengandung keuangan, misalnya berbau investasi, atau kalau misal pengen lebih tinggi lagi, kamu bahas mengenai pinjaman konsumtif atau pinjol ya men. Biasanya itu bisa memberikan RPM yang lebih tinggi, bahkan bisa sampai 2 kali lipat RPM di channelku ini ya men. Itu bisa lebih tinggi lagi dari konten investasi. Setahu aku kalau misalnya kamu bahas soal e-commerce itu juga tinggi. Misalnya kamu bahas soal, kalau misalnya di US biasa orang bahas tentang Shopify atau tentang Amazon FBA, itu mereka bisa mendapatkan CPM, RPM yang tinggi juga ya. Cuman aku pribadi aku belum pernah coba, karena di channelku kebanyakan seputar content creation ataupun seputar tutorial dan investasi. Dan yang aku tahu kalau investasi dibandingkan dengan content creation masih lebih tinggi RPM CPM-nya di bidang investasi ya men. Kalau misalnya entertainment biasanya itu lebih rendah, cuman lebih gampang untuk mendapatkan view. Jadi emang sifatnya berbeda-beda ya. Saranku pribadi tetap kamu stick aja apa yang kamu suka dan kira-kira apa yang kamu bisa lakukan dalam jangka panjang. Karena YouTube ini kan kita bakal jadikan sebagai karir ya men, bukan sesuatu yang kita bakal lakuin 1 bulan, 6 bulan ataupun setahun, tapi kita pengen melakukannya selama mungkin yang kita bisa. Aku pribadi juga aku berencana untuk menjadikan YouTube sebagai karirku. Kalau bisa aku bakal melakukannya seumur hidup ya men, karena aku suka untuk melakukan YouTube ini. Nah jadi buat Kak Said, semoga channelnya juga semakin bertumbuh ya. Ini udah 1600 subscriber, pasti udah mau juga ini. Semoga channelnya semakin berkembang lagi dan semangat terus kontennya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir yang aku bakal jawab dari Kak Yatno. Viewer sepi kok gajian tiap bulan bro? Nah jadi kalau misal kamu lihat channel ini kan tergolong sepi ya men. Kalau misal kita lihat jumlah viewernya itu nggak banyak. Bahkan kalau misal kita lihat sekarang aku hanya memiliki 8.103 subscriber. Walaupun yang aku yang kecil, tapi aku sebenarnya udah bersyukur banget dengan angka ini ya men. Karena bagi aku untuk bisa mencapai angka segini itu lumayan sulit ya men. Dimana kalau kamu tahu, aku sebelumnya udah pernah bikin channel videonya ratusan tapi gagal. Terus aku ulang lagi dari nol, dan akhirnya baru di tahun 2022 ini, di awal tahun sekitar Februari, aku baru bisa mendapatkan channel monetisasi. Dan jadi aku udah bersyukur banget dengan 8.000 subscriber ini. Dan kalau misal kamu lihat, emang di sini benar ya men, view-nya kecil. View-nya ada di angka sekitar 2.900 atau per hari mungkin sekitar 1.400 sekian mungkin ya men. Nah kalau kamu lihat sekarang lagi mengalami penurunan di mana views per harinya sekitar 1.400 sekian. Nah tapi di sini pertanyaannya adalah kenapa walaupun viewer sepi ini tetap bisa gajian? Jawabannya adalah karena melebihi threshold ya men. Jadi yang namanya di YouTube itu sistemnya adalah apabila kamu udah melebihi thresholdnya atau melebihi ambang batas minimum, kamu tetap bakal gajian terlepas dari berapapun angkanya. Dan seperti yang kamu ketahui, thresholdnya itu ada di angka sekitar 1,3 juta atau sekitar $100. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan itu kamu mendapatkan lebih dari $100, itu kamu tetap bakal gajian ya di bulan itu ya kan. Dan kalau misalnya kamu nggak nyampe $100, katakan gaji kamu di bulan ini adalah 1 juta. Nah apakah kamu nggak akan gajian? Apakah kamu nanti uangnya bakal hilang? Jawabannya adalah enggak. Uangnya bakal diakumulasikan ke bulan berikutnya lagi. Katakan kalau misalnya di Januari kamu 1 juta, kemudian kan kamu nggak gajian di Februari karena di Januari kamu nggak nyampe ambang batas minimum yaitu 1,3 juta. Yang akan dilakukan adalah diakumulasikan ke bulan berikutnya. Nanti di bulan Februari ternyata katakan kamu mendapatkan 1 juta lagi, berarti total kamu udah punya 2 juta rupiah. Dan nanti di bulan Maretnya kamu bakal menerima 2 juta rupiah men. Jadi kalau misalnya kamu nggak mencapai ambang batas minimum, sebenarnya kamu nggak perlu khawatir juga, karena nanti tetap angkanya bakal diakumulasikan dengan angka di bulan berikutnya men. Jadi itu disimpan dulu sampai nanti uangnya lebih dari 1,3 juta, baru YouTube bakal transfer di bulan tersebut ya men. Nah kalau misalnya ditanya kenapa di sini aku tiap bulan tetap bisa gajian, jawabannya adalah karena biasa per bulannya aku mendapatkan lebih dari $100 ya men. Kalau misalnya kita lihat di sini, katakan kita last 28 day, nah ini aku mendapatkan sekitar $157. Kalau misalnya kita lihat di bulan Desember sekitar $143, di bulan November sekitar 200 sekian dolar, di bulan Oktober sekitar $190. Atau mungkin kalau misalnya mau lebih mudah, kita tinggal ke bagian revenue, kita klik ke bagian sini ya. Nih kamu bisa lihat gajiku setiap bulan adalah sekitar segini ya, 143, 206, 190, 169, 169. Jadi jawabannya adalah kenapa setiap bulan bisa gajian? Jawabannya adalah karena setiap bulan gajiku masih lebih dari $100. Tapi kalau misalnya nanti angka ini nggak nyampe $100, ya berarti aku nggak gajian di bulan itu, dan gajiku akan diakumulasikan di bulan berikut. Nah jadi
seperti itu ya buat Kak Mayatno, walaupun viewer sepi itu kamu tetap bisa mendapatkan gaji. Dan seperti yang tadi aku udah jelasin, sebenarnya kalau misal kamu view-nya sepi pun kamu tetap bisa memanfaatkan metode-metode lain untuk bisa menghasilkan uang di channel kamu ya. Nanti mungkin bakal aku bahas di satu video khusus lagi untuk mengenai sumber-sumber penghasilan dari seorang content creator. Nah mungkin sekian aja jawaban-jawaban yang bisa aku berikan buat teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misal kamu pengen belajar mengenai investasi, belajar mengenai membangun passive income, mencapai kebebasan finansial, kamu boleh cek video-video lain yang ada di channel ini. Jadi sekian aja video kepada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.